Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian di mana dan kapan saja berada bersama dengan keluarga, salam kami. Semoga semuanya berbahagia, damai dunia sampai di akhiratnya. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan pembelaan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman yang dikatakan beliau berbohong. Pilih mana atau siapa sebenarnya yang berbohong? Apakah Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad atau Kiai Haji Imaduddin Utsman? Kita akan membahasnya dengan berbagai macam data, referensi pustaka yang akan kami berikan, khususnya yang membahas tentang gelar Al-Abah dan gelar An-Nafat bagi Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar semuanya lebih terang benderang dan gamblang, tidak ada sewak prasangka atau curiga yang menilai selama ini Kiai Haji Imaduddin Utsman yang berbohong dengan karangan kitab-kitabnya dan penelitiannya selama ini. Saya sekali lagi tidak membela sosok pribadi beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman, tetapi membela kebenaran sesuai dengan data, fakta, pustaka yang kami miliki. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Kitab karangan dari Al-Mu'arrikh Al-Mu'allim Al-Allamah Habib Alwi bin Thohir bin Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami sebagai mufti dari Johor, Malaysia, sudah ada di tangan kami, yakni kitab Uqudul Almas. Ini yang membahas tentang gelar Imam Ahmad yang tadinya itu terkenal dengan Al-Abah An-Nafat, dipopulerkan oleh beliau Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad dengan gelar Al-Muhajir agar kelihatan keren, karena memang leluhur beliau. Padahal bila dirunut sejarah awal, Imam Ahmad Al-Abah itu adalah orang biasa, tidak terlalu mencolok dalam hal keilmuan atau seorang alim, ya, pengarang kitab, seorang mujtahid, sebagaimana yang selalu dielu-elukan, dipuja dan dipujikan oleh para duriyahnya atau yang mengaku sebagai duriyahnya. Selalu mengatakan bahwa beliau adalah As-Sayyid As-Syekh Al-Imam Misbahul Dzolam Abul A'imah Al-A'lam Ahmad Ibnu Syekh Isa Mina. Mesti begitu terus, pujian, sanjungan yang berlebihan itu. Akhirnya jika menggunakan gelar Al-Abah atau An-Nafat itu seakan-akan turun derajat. Ini pemahaman penafsiran saya. Kenapa Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad ini memberi gelar Al-Muhajir ilallah, seperti hanya Rasulullah yang hijrah dari Makkah ke Madinah, seakan-akan seperti itu. Padahal apa yang dikemukakan oleh Said Alwi bin Thohir Al-Haddad ini tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam kitab-kitab nasabah, pakar nasab awal, Imam Ahmad itu gelarnya memang Al-Abah. Karena memang tidak ada yang menerangkan beliau berhijrah minal Basrah ila Hadramaut.
Toh kalau ada yang mengatakan dari Ali Al-Qabaji yang ada di Baghdad, Irak, hijrah ya al-muhajir minal Baghdad ila Indonesia 313 Hijriah. Baru pada kitab-kitab mutaakhir oleh nasabah menjelaskan bahwa beliau berhijrah bersama dengan anaknya dan cucunya Basri, bersama dengan 70 ya pembantunya, pengikutnya, perjalanan selama 3 tahun dari Madinah ke Basrah, ya kan Bulkan ya. Pertama kan begitu, dari Madinah ke Basrah, padahal yang benar dari Basrah ke Madinah. Lalu lebih baik disingkat saja minal Basrah ila Hadramaut, padahal lewatnya Syam dulu, jalur Syam, Madinah, Mekah, baru Hadramaut, Yaman. Nah, inilah yang menjadi teka-teki besar bagi kita semua. Untuk menghidupi 77 orang di dalam perjalanan selama hampir 3 tahun. Itu uang dari mana? Gitu loh. Ini yang masih saya teliti terus-menerus. Padahal bersamaan dengan waktu hijrahnya beliau 317 Hijriah itu ada perampokan besar-besaran. Harta jamaah haji dirampok. Jamaah hajinya dibunuh secara massal di sekitar Ka'bah, Makkah, Al-Mukarramah, Masjidil Haram. 30.000 nyawa melayang dibantai oleh tentara Abu Thohir, Syiah, Koromitoh. Padahal keluarga Imam Ahmad Al-Abah itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut itu alasannya untuk menyelamatkan akidah. Akidah yang mana? Wong penguasa di Baghdad, penguasa di Basrah, dinasti Karamitah, ya, Syiah Ismailiyah, itu ya Syiah. Syiah. Imam Ahmad Al-Abah itu juga Syiah. Imamiyah, hidup pada masa setelah kelahiran Imam Ali Al-Hadi. Kenapa tiba-tiba setelah sampai di Yaman menjadi Ahlussunnah wal Jamaah Sunni ala madzhab Syafi'i? Lah ini kan yang menjadi teka-teki. Kenapa selalu saya bongkar dan bongkar yang terakhir kali kemarin itu tentang kitab Tuhfatul Azhar atau Mukhtasar Tuhfatul Azhar tentang kebenaran yang disampaikan oleh kitab Al-Ghuror, Al-Burqa, Al-Musyiqah, dan kitab-kitab pendukung yang lain dari kalangan Inter Al-Ba'alawi bahwa Imam Basri itu memiliki anak yang bernama Abdullah, padahal tidak. Buktinya ini ada. Di Uqudul Almas juga ada, lengkap datanya. Halaman 23. Ya. Aqibu Ismail bin Abdullah bin Nidhamuddin Ahmad Al-Abah fa Ismail khalafa salasata Tohiron wa Ahmad Al-Marhaj wa Hasan Al-Barok. Sudah jelas. Kok ada Abdullah? Inilah yang namanya penyusupan, penyisipan, pencangkokan, ya, pembeloan sejarah yang masif secara terus-menerus dipropagandakan. Sama seperti nama Al-Muhajir. Nanti kalau dipropagandakan begitu, Al-Abah An-Nafat hilang. Karena An-Nafat itu gelar yang kurang mulia. Pedagang sejenis minyak tanah. Nah ya kan, mau imam kok. Al-Imam Al-Bari Al-Wasi Al-Syekh Al-Misbahudzulam Abul A'imah. Kok gelar itu dodolan minyak gas. Ya kan, tidak pantas ya kan. Akhirnya Al-Muhajir ilallah. Untuk menyelamatkan akidah. Akidah yang mana yang diselamatkan? Lawang beliau Imam Ahmad itu Syiah Imamiyah. Ali Al-Uraidi itu penggedenya Syiah Imamiyah di Madinah. Keturunan beliau Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu ya Syiah semua. Dan yang perlu diketahui lebih dalam dan detail lagi bahwa Imam Ahmad Al-Abah itu orang biasa. Seorang insinyur perminyakan, gitu loh. Pedagang minyak, bisnis minyak, gitu loh. Jadi tidak menonjol mengarang kitab Al-Mujtahid, enggak. Hanya yang membesar-besarkan itu ya dari kalangan
bukan keturunannya, yang mengaku keturunannya yang ada di Tarim, Hadramaut, Yaman. Ya Bani Alawi, Abu Alawi, dan seterusnya sampai Ba Alawi, Robitoh Alawiyah yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini rahasianya di situ. Ini sudah saya pelajari Uqudul Almas. Jadi memang beliau Asy-Syaikh Alwi bin Thohir bin Abdullah Al-Haddad ini orang alim, tetapi yang perlu digarisbawahi, beliau bukan an-nasabah. Beliau adalah al-allamah, al-mu'arrikh, al-adib. Bukan an-nasabah, tapi mencoba untuk mengotak-atik kitab karangan atau karya nasabah pakar nasab. Beliau meninggal pada tahun 1962 Masehi. Jadi nggak layak itu loh. Lebih percaya pakar sejarah apa pakar nasab. Kalau masalah nasab, ya pakarnya. Gitu loh. Kalau pakar sejarah, dia hanya mencatat sesuai dengan kenyataan, fakta yang ia temukan. Tidak berdasarkan real, detail, runutan, urutan, silsilah nasab-nasab seseorang. Nah, beliau berdasarkan mungkin ya itu tadi, kita tidak menyepelekan beliau, tapi banyak di antara pendapat beliau yang kontras dengan kenyataan, Jadi ini, bagaimana kita bisa memutuskan siapa yang jujur, apa Kiai Haji Ma'ruf Usman? Kalau yang sesuai dengan data fakta pustaka bahwa yang jujur itu justru Kiai Haji Ma'ruf Usman. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan kitab-kitab yang menerangkan bahwa nama Imam Ahmad itu Al-Abah, gelarnya An-Nafat. Jadi di dalam kitab Uqudul Almas karangan Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad ini, mulai dari halaman 6, Al-Qaulu fi Talqibil Imam Ahmad bin Isa. Ini membahas tentang julukan bagi Imam Ahmad bin Isa, bil abah wan nafat. Lam yudhkar laqabul abah lil Imam Ahmad bin Isa minan nasabin al mutaakhirin. Jadi nasabah atau pakar nasab mutaakhir ya itu memang tidak menyebutkan nama gelar itu illa arba'atan, kecuali 4 orang pakar nasab. Jadi ini ada pengecualian juga, tetapi beliau yang paling menonjol adalah mengatasnamakan Syekh Syaraf Abil Hasan Al-Ubaidili yang hidup sezaman ya dengan Imam Alwi, dengan Imam Al-Ubaidillah bin Ahmad. Nah, ini katanya sudah ada fasyawabu anna laqabal abah laisa min alqabihi wa innama huwa laqabu hafidihi ar-rabi. Jadi gelar Al-Abah itu adalah gelarnya keturunan ya canggahnya Imam Ahmad. Nah, ini Hafidhu, cucu yang generasi yang keempat. Imam Ahmad, Ubaidillah, Alwi, terus Muhammad bin Alwi, misalkan seperti itu. Jadi empat generasi. Jadi baru ada gelar Al-Abah. Nah inilah lakop yang mencoba untuk dipalingkan dari yang dilakopi itu sendiri. Al-Abah, An-Nafat itu adalah gelar yang selama ini diketahui, digunakan, difahami oleh pakar nasab mutaqaddimin. Nah ini kok mencoba dipalingkan oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Selalu semuanya para kaum Ba'alawi ini memakaikan gelar-gelar mulia yang lebih melebihi dari kewajarannya Imam Ahmad Al-Abah itu. Tidak hanya Imam Ahmad Al-Abah, semua keturunan yang diakuinya itu semua diberi gelar-gelar yang hebat. Sama seperti misalkan
Muhammad Faqih Al-Muqaddam, Sahibul Wara, Sahibul Fadilah, Sahibul Karamah, Al-Mujtahid Mutlaq, dan lain sebagainya. Tidak sesuai kenyataan. Ya. Jadi ini Habib Ali bin Thohir Al-Haddad. Nah, ini dikritik oleh Kiai Haji Maduddin Usman. Apakah Habib Ali bin Thohir Al-Haddad itu tidak buka-buka kitab nasab? Ternyata beliau juga menerangkan kitab ini menerangkan ini, tapi tetap dia menafikan. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab, wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabun Nafat. Catatan kaki nomor 1, kana yattajiru bin Naft. Jadi Imam Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu dilakobi, dijuluki An-Nafat karena beliau memang pedagang, berdagang minyak tanah, minyak bumi. Jelas di sini. Gitu. Ini yang mengatakan adalah Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidili dalam kitab Tahdhibul Ansab. Nah, ini mau dibantah oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Tahdhibul Ansab. Sekarang Al-Majdi. Ini murid beliau Imam Syaraf Al-Ubaidili. Yani Asy-Syarif Al-Ajal Najmuddin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Alawi Al-Umari An-Nasabah. Halaman 337. Wa Ahmad Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat li'annahu kana yattajirun nafat. Sama seperti gurunya. Jelas halaman 337 Al-Majdi fi Ansabit Thalibin. Karangan Imam Al-Umari An-Nasabah. Setelah itu kita buka lagi Umdatut Thalib karya Imam Ibnu Inabah. Halaman 135. Wa minhum Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Akbar kana yattajiru bin nafat faluqiban nafat lahu. Ya. Ini jelas. Jadi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Maduddin Usman itu benar. Siapa yang berdusta? Ya mungkin Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Bukan saya mengatakan beliau berbohong total mutlak, ya enggak. Ya kita belajar terus lah. Saya membuktikan datanya ada. Gelar Al-Abah An-Nafat yang dianggap salah, disalahkan oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad itu ada buktinya. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad itu lahir tahun berapa? Meninggalnya aja tahun 1962 Masehi, baru kemarin sebelum mengurutakan G30 SPKI. Kok mau mengoreksi kitab yang lama? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.